Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna fil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku, jamaah Ikatan Persaudaraan Haji Ranting dan Kusuman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan siang hari ini kita dapat kembali bersilaturahim, moga-moga tetap berjabat hati di Masjid At-Taqwa Barubakan dalam acara pertemuan rutin silaturahim rutin IPHI Ranting dan Kusuman Surakarta. Ibu, bapak, serta saudara-saudara sekalian, akan kami bacakan susunan acara pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Susunan acara silaturahim IPHI Ranting dan Kusuman hari Ahad tanggal 26 Oktober tahun 2025. Acara pertama pembukaan, kemudian acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 30, dan nanti kita ngaji bersama-sama. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dari Sahibul Bait Takmir Masjid At-Taqwa Barubakan
akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sriadi. Kemudian acara yang keempat, tausiah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Hussein. Kemudian dilanjutkan acara kelima, yakni istirahat, dilanjut dengan lain-lain atau usul saran untuk kemajuan daripada IPHI Ranting dan Kusuman. Kemudian acara yang terakhir adalah acara penutup. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara-saudara sekalian, marilah pertemuan silaturahim pada pagi dan siang hari ini kita awali, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk kita cari dulu yang membawa HP, beli yang tidak membawa atau dengan Al-Quran, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Surah Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di bisaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Demikian Bapak serta saudara sekalian, bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Nanti kalau terasa terlalu pendek, nanti bulan depan kita panjangkan 10 ayat. Kadang demikian Bapak serta saudara sekalian, kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yakni sambutan dari Shabibul Bait. Jadi dengan pun Pak Haji Sriadi Takwir selaku Takwir Masjid At-Taqwa Kusuman. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para kinispo sesepuh Ikatan Persaudaraan Haji Ranting Danukusuman, yang kami hormati pengurus Ikatan Persaudaraan Haji seluruh Ranting Danukusuman, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang kami hormati pula. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa bertemu sebulan sekali dalam rangka pertemuan rutin Ikatan Persaudaraan Haji Ranting Danukusuman yang diketahui oleh Bapak Haji Samsuri. Ibu, bapak yang kami hormati, sebetulnya Ketua Takmir Masjid Atap Gerobakan sudah ganti, bukan saya, yaitu Bapak Panggih Nugroho Sarjana Pendidikan. Beliau yang duduk di sebelah utara menghadap ke selatan, tapi tadi kok dipanggilkan kepada saya dari, ya kami mohon maaf Pak Panggih Nugroho. Ya, ini terima kasih sekali Bapak, Ibu, dan saudara semua bisa rawuh dalam rangka sebulan sekali rutin, pertemuan rutin kita Ikatan Persaudaraan Haji di Danukusuman, yang kami pada siang hari ini berketempatan alhamdulillah bisa terlaksana, dan terima kasih pada Ibu Bapak semua yang telah menyediakan diri untuk demi terlaksananya pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk berkumpul di At-Taqwa Gerobakan di sini. Saya rasa kami tidak akan panjang lebarkan, nanti acara selanjutnya masih banyak, insya Allah. Demikian, mestinya banyak sekali kekurangan saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diseriaki, belum pangapunten, belum dari akal informasi. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak di amali Qur'an ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu ingin merawat saya ini Ikatan Persaudaraan Haji Cabang Danukusuman. Yang pertama, jangan lupa kita senantiasa panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kemudian yang kedua kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu di masjid kami pada Taqwa merupakan ini. Semoga nanti bisa kedepannya kita lebih kenal ini. Mungkin nanti Pak Samsuri, saya sebagai di sini sebagai pengganti Bapak Sriadi, ya, menjadi ketua takmir masjid. Kemudian juga kami mengapresiasi pertemuan Ikatan Berhutang Haji ini, ya. Semoga bisa berjalan terus lancar dan itu sebagai penguat ukhuwah Islamnya di antara kita. Dan kedepannya semoga haji yang telah dilakukan itu adalah haji yang mabrur dan berjaga, ya, diberikan istiqomah sampai akhir hayat. Dan kemudian berikutnya yang belum berhaji semoga nanti segera mendapat panggilan dari Allah untuk datang ke Baitullah insyaallah. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun wa jahidu fillahi haqqa jihadihi. Sadaqallahul adzim. Ayyuhal muslimun, Bapak dan Ibu, utamanya para alim, para ulama yang kami takdirkan, para penisko, para sesepuh yang terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia, dan alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini atau pada saat ini Allah telah memberikan kemampuan, kesempatan kepada kita untuk bisa hadir bersama di masjid Allah ini dalam rangka bersilaturahim. Dan alhamdulillah pula Ikatan Jamaah Haji Sedaru Kusuman di Surakarta ini secara rutin direncanakan dan telah terlaksana juga itu setiap bulan, meski jamaahnya ya yang rawuh karena padatnya acara, termasuk saya itu kadang-kadang ya tidak bisa rawuh, tidak bisa datang. Oleh sebab itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi terlepas dari itu semua, karena Allah telah
memberikan kekuatan dan kemampuan kita pada saat ini untuk bisa hadir bersama, dan alhamdulillah kita oleh Allah dikuatkan untuk bisa saling bernasihat. Pertama, marilah nasihat ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan adanya permohonan, dengan adanya syukur yang terus menerus dan kita tingkatkan ini, semoga berkahnya Allah semakin meningkat. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan ajarannya, karena dengan suri keteladanannya, insya Allah kita bisa menjalankan semampu kita, sekuat tenaga kita, dan kita tingkatkan semuanya ini sampai akhir hayat nanti. Amin ya. Ayyuhal muslimun rahimatullah, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Saya teringat sebuah hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Rasul memberikan nasihat pada kita, pada umatnya, kutinggalkan untukmu, kutinggalkan olehmu dua perkara, dua pusaka yang apabila dua perkara ini engkau pegang kuat-kuat, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, sunnatan Nabi, yaitu Al-Hadis. Al-Quran sebagai pedoman dan Al-Hadis sebagai pengejawantahan bagaimana cara melaksanakan pedoman. Oleh sebab itu kedua ini harus kita teguh. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis memandang dunia ini sebagai tempat yang fana, tempat sementara. Karena kita sudah sadar bahwa ini tempat sementara, maka dunia ini jangan sekali-kali kita jadikan sebagai tujuan. Tetapi karena mengingat ini adalah sementara, maka kita harus mencoba yang tidak sementara itu yang mana, itu yang harus kita tuju, yaitu kehidupan akhirat. Yang kedua, Quran dan hadis memandang bahwasanya dunia ini adalah ujian, dan kita ingat dan kita sadar, kita sebagai orang cerdas, maka ujian itu mesti ada dua kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Untuk bisa lulus, maka seperti orang belajar harus belajar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kita di dunia ini harus berusaha untuk menyiapkan sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat nanti. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik, bekal itu banyak, tetapi yang terbaik adalah takwa. Dengan itulah maka kita selalu diseru oleh saudara-saudara kita, oleh para khatib, para kiai, para ustadz-ustadzah, itu selalu menyeru kepada kita untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar bahwa dunia ini adalah ladang amal soleh untuk menuju kehidupan akhirat. Bapak Ibu, dan insya Allah hari ini kita termasuk ada di dalamnya. Berlomba-lomba, saling bekerja sama, bersilaturahim dalam rangka untuk mempersiapkan hari esok. Al-Quran juga menjelaskan, kalau kita lihat dalam surat Muhammad ayat 36, sesungguhnya kehidupan itu hanyalah permainan dan senda-gurau. Permainan itu Bapak Ibu, tentu satu, ada batasnya. Yang kedua, permainan itu tentu tidak lama. Kemudian di Quran itu dinasihatkan, permainan dan senda-gurau. Dunia yang sementara ini, yang sejenak itu diwarnai dengan
sendoguru, dengan senang-senangan, dengan sesuatu yang menggiurkan. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, karena ini adalah sebuah ujian, sebuah hal yang bisa menjadikan kita itu menyesal, tetapi sebuah juga sesuatu yang bisa menjadikan kita itu menjadikan hidup yang bahagia. Sekali lagi kita harus hati-hati karena di dalamnya ada sendoguru. Kemudian juga kalau kita melihat dalam surat Al-Kahfi misalkan ayat 45, di sana digambarkan bahwa dunia ini adalah seakan-akan menyuburkan tanaman, dan tanaman itu tidak lama. Kalau kita lihat padi itu ya, kira-kira hanya 3 bulan 4 bulan. Setelah itu mengering. Kalau sudah mengering, lenyaplah dia. Itulah keduniaan. Dan di sana itu sebentar, tetapi bisa menjadikan kita itu menjadi apa? Penyesalan yang sangat luar biasa. Itulah dikatakan banyak orang, dunia ini sebagai bunga. Bunga itu mempesona ketika mekar, dan semakin kita memandang semakin terpesona, seakan-akan kita tidak ada kekuatan, kita harus memetik bunga itu karena pesonanya. Tetapi tanpa pikir panjang, setelah bunga itu kita petik, maka bunga itu tidak lama akan menjadi layu. Kalau layu bagaimana? Daya tarik itu bunga itu akan hilang. Ketika hilang, maka bunga itu akan segera kita tinggalkan. Bahkan yang lebih tragis lagi, bunga itu dianggap oleh kita sebagai sampah yang akhirnya kita buang. Itulah gambaran sebagai dunia. Maka ada ungkapan ad-dunya majru'atul akhirah. Orang yang sadar itu tidak memetik bunga itu, tetapi justru dipandang terus. Karena apa? Bunga itu adalah tempat menanam untuk akhir nanti, tempat beramal untuk akhirat nanti. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, saya teringat akan buku yang ditulis oleh Pak Muhammad Nasir. Itu mengatakan begini, sebuah tamsil yang indah, permisalan yang indah. Katanya begini, ad-dunya bustanun tajayyanat bi khamsati asya, ilmil ulama wa adlil umara wa ibadatil ubat wa amanatil tujar wa nasihatil mukhtarafin. Dia mengatakan bahwa dunia ini ibarat bustan, kebun, sebuah taman, dan taman itu begitu indah. Indahnya taman itu harus kita rawat, dan katanya dalam taman itu kenapa indah? Karena dihiasi oleh 5 buah tanaman yang hias yang indah pula. Tanaman yang pertama kadarnya adalah ilmil ulama, yang kedua wa adlil umar, adilnya pemimpin, yang ketiga adalah wa ibadatil ubat, kemudian wa amanatil tujar, jadi ibadahnya orang kaya, ibadahnya khalayak rame, kemudian jujurnya para pedagang, yang kelima adalah disiplinnya para pegawai. 5 tanaman hias yang indah yang disusun secara rapi, tersusun dengan baik, menjadikan kebun itu sangat mempesona. Siapapun yang memandang akan tertarik. Kita ungkap yang pertama. Dalam tamsil itu mengatakan, yang pertama adalah ilmil ulama, ilmunya ulama. Loh, kenapa ilmunya ulama jadi yang pertama? Iya, karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari para nabi dan rasul. Ajarannya mesti benar. Tetapi kita ingat sekarang itu yang tercuat, yang sering dikatakan oleh orang, digolongkan 2 ulama. Ada ulama bil khair, ada ulama bisu. Ulama yang selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Ulama yang selalu menegakkan kalimat Allah. Ulama yang selalu berfatwa pada kebenaran, bernasihat kepada kebenaran. Ulama yang tidak mentolerir
tentang kemaksiatan. Itulah ulama bil khair, ulama yang sebenarnya, ulama yang warasatul anbiya. Tetapi saat ini karena godaan begitu luar biasa itu, maka ada ulama yang disebut ulama bisu, ulama yang terkadang tergoda, ulama yang serba menunggu pesanan. Pesanannya apa? Maka itulah yang akan difatwakan. Nah, ini yang membahayakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang dimaksud di dalam taman itu ulama adalah ulama bil khair, ulama yang selalu berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita itu selalu saling bernasihat dan pegangan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Siapapun yang memberi nasihat selalu pedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau salah maka diluruskan, dibenarkan. Inilah alhamdulillah. Maka dikatakan dalam Quran, kenapa ulama? Karena innama yasallaha min ibadil ulama. Kita lihat dalam surat Al-Fatir itu ya. Jadi orang yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama. Karena ulama paham, ulama punya ilmu. Kalau orang bodoh mau minta nasihat, nasihat bukan kepada dukun, bukan kepada tukang tenun, tetapi kepada ulama. Dan orang yang cerdas selalu mendekati ulama, selalu mencari ulama, selalu mencari orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdik pandai. Maka karena ulama itu memberikan sebuah cahaya di dalam ucapannya, lisannya selalu berzikir, hatinya selalu bersih mendekat pada Allah, dan ulama selalu diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, karena setan menggoda dari arah depan, arah belakang, arah samping kanan, samping kiri. Tetapi ulama tahu bagaimana supaya bisa menyelamatkan dari godaan setan ini. Ada dua arah yang setan tidak sanggup, yaitu arah bawah dan arah atas. Arah bawah itu adalah arah untuk bersujud, sedangkan arah atas itu adalah arah untuk mendulang. Oleh sebab itu Quran hanya menyebutkan setan, iblis itu menggodanya dari berbagai arah, yaitu arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Oleh sebab itu ketika Rasulullah bersama Siti Khadijah minta pada pamannya, kenapa ada orang yang selalu menjelma, orang yang menakutkan? Maka pamannya bilang, apakah orang itu datangnya dari arah depan? Maka Rasulullah menjawab, enggak. Dari belakang, waktu itu belum Rasul, masih biasa. Dari belakang tidak, dari kiri tidak, dari kanan tidak. Dari mana? Ternyata dikatakan dari atas. Maka paman Khadijah mengatakan, oh itu bukanlah makhluk biasa, itulah yang dinamakan oleh malaikat. Jadi iblis tidak sanggup untuk menjelma dari arah atas atau dari bawah. Dan itulah yang dikatakan illa ibadaka minhum mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas dan bersih, iblis tidak akan sanggup untuk menggodanya. Karena dua arah inilah yang dipakai oleh orang-orang yang soleh, golongan para nabi, ulama warasatul anbiya. Kemudian yang kedua, tanaman yang kedua yang terbagus, wa'adil umaro, adilnya para pemimpin. Pemimpin yang adil itu sangat luar biasa, karena dengan yang keadilan pemimpin itu bisa menyelamatkan bangsa, terutama kalau kita ya berarti bangsa Indonesia. Tetapi bagaimana kalau kita misalkan dipimpin oleh orang yang dolim? Maka kalau dalam Quran di surat Al-Ahzab itu kita ingat, kita bisa buka dalam halaman 67 itu dikatakan bahwa para bawahan itu madul sama Allah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna
fa'adalluna sabila. Maka para bawahan itu mengatakan, duh Gusti pangeran kula, inna atokna sejatosipun kawula menika sampun taat dumateng apa? Sadatana pemimpin-pemimpin kawula. Tidak hanya cukup itu, mengeluh juga mengadu. Wa kubara anak dan kawula sampun taat, sampun bekti kalian pembesar-pembesar kula. Fa'adalluna sabila, ananging pemimpin-pemimpin kula menika, pembesar-pembesar kula menika tansah melenceng, tansah damel kula tersesat, tansah membelokkan jalan yang benar kepada menuju jalan yang sesat. Oleh sebab itu, ketika sudah mahdul begitu, maka dilanjutkan ayat surat Al-An'am ayat 68 itu, Rabbana atihim difaini minal adabi wal anhum laknan kabiro. Jadi Gusti, karena pembesar-pembesar kami, karena pemimpin-pemimpin kami ini ternyata tidak amanah, menyesatkan saya, maka berikan adab pemimpin-pemimpin kami, berikan adab pembesar-pembesar kami dengan 2 kali lipat adabnya. Wal anhum laknan kabiro, dan laknatlah mereka itu dengan laknat yang besar. Itulah para rakyat yang ketika ditindas, ketika didolimi oleh pemimpin-pemimpin yang dolim, maka dikatakan seperti di dalam hidup itu seperti dalam sebuah kapal, dan kapal itu berlayar, kapal itu bertingkat, yang bawah adalah rakyat jelata, orang yang pembesar-pembesar dan pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin berada di atas. Maka rakyat jelata itu berpikir, fa'in tarokahu ma'arodu halaku wahalaku jami'ah. Ketika yang di bawah rakyat jelata itu ternyata sangat miskin, teraniaya, sedangkan yang di atas harus joget-joget, menerima gaji yang sangat luar biasa, yang sangat fantastis, kemudian para pemimpinnya dolim, maka rakyat jelata akhirnya berpikir, bagaimana kalau kita itu tidak melihat ini semua, supaya semua itu tenggelam. Maka terbesit satu kreativitas, satu inisiatif yang jahat pula. Bagaimana kalau supaya kapal ini saya lubangi, kemudian kami rakyat jelata ini akan tenggelam, dan akhirnya para orang-orang besar dan pemimpin itu juga akan tenggelam, sehingga semuanya itu akan tenggelam. Fa'in aradu halaku wahalaku jami'ah. Kalau sudah demikian, maka akan binasalah semuanya. Inilah bahaya. Dan kita baru saja menyaksikan, katakan prototipe begitu ya, di Indonesia yang kemarin belum lama, ketika rakyat itu ekonominya terjepit, kemudian pajak harus dinaikkan, rakyat semakin terjepit, sedang para pemimpin kita dengan joget-joget, dengan apalagi uang yang ditingkatkan jumlahnya itu ya, gaji dan seterusnya, maka rakyat menjerit itu kemudian berpikir, kalau begitu kami ditindas, kami akan berontak. Kalau orang Jawa Timur mengatakan cacing itu dipidak mogel-mogel, jadi berubah. Jadi cacing itu tidak punya tenaga, tetapi kalau merasakan sakit dia akan tetap berontak. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, semua tidak diteruskan, jadi baiklah kita semuanya. Karena apa? Karena pemimpinnya itu sadar, oh ini sudah keterlaluan dengan adanya pajak dinaikkan. Ya kalau yang punya tanah itu bisa memanfaatkan tanahnya dengan baik, dengan produktif. Kalau enggak, maka tanah itu akan membebani yang punya malah terbebani banyak hutang untuk membayar pajak. Tanahnya tidak menghasilkan, akhirnya tanahnya harus dijual. Kalau sudah dijual, dia tidak punya apa-apa, miskinlah semuanya kan begitu. Tetapi alhamdulillah
semua akhirnya pejabat itu ada yang baik, ada yang menjauh tidak baik, sehingga yang baik itu bisa ngerem, bisa mengalahkan yang tidak baik selama kita. Inilah Bapak Ibu ya. Jadi pemimpin itu juga tanggung jawabnya besar. Kemudian kalau kita lihat unjuk rasa di mana-mana. Kalau ada unjuk rasa, pertanyaan yang muncul pada kita, kenapa rakyat itu unjuk rasa? Kalau itu di sebuah perusahaan, kenapa karyawan itu unjuk rasa? Maka jawabnya mesti beraneka ragam. Tetapi jawaban yang beraneka ragam itu, kalau kita simpulkan itu hanya satu sebenarnya. Kenapa ada unjuk rasa? Karena ada ketidakadilan. Kalau ketidakadilan itu di bidang ekonomi, berarti tidak ada keseimbangan antara jasa yang dikeluarkan dengan imbalan yang diterima. Kalau itu di dalam dunia pejabat, berarti dalam arti hukum berarti antara hak dan kewajiban itu mesti tidak seimbang. Itulah kira-kira ya. Oleh sebab itu untuk jadi pemimpin itu juga sangat berat ya, sangat berat. Memang kalau kita melihat pesonanya gaji seperti bunga tadi yang sedang mekar, yang semua berlomba-lomba ingin memetik. Kemudian yang ketiga, ini nanti kira-kira sebentar lagi ya Pak Samsuri ya, biar tidak lama. Yang ketiga itu adalah ibadahnya khalayak ramai. Ibadahnya khalayak ramai itu ibadahnya orang awam seperti kita itu, alhamdulillah kita tertib. Jadi terutama ibadah makhdhah, misalkan kalau ada sholatlah as-sholatu ala waktiha, tepat pada waktunya. Kemudian pada waktunya itu kita upayakan supaya tepat di awal waktu, karena kemudian disusul warka'u ma'ar-rafi. Maka kita hendaknya rukuk bersama orang-orang yang rukuk, ya berarti kita itu harus berjamaah gitu ya. Jadi sholat di awal waktu, dan juga yang kedua kita juga harus berjamaah. Itu konsepnya kan begitu. Kemudian dalam hal yang lain, misalkan seperti hari ini, alhamdulillah Ranting dan Kusuman jamaah hajinya itu luar biasa, menurut saya hatinya bersih. Kalau tidak usah dijadwal oleh pengurus, siapa yang mau menerima tawaran begitu secara pribadi yang longgar, oh pulau mawon. Kalau pas tidak longgar ya mentose tidak apa-apa. Kemudian ikut rombongan gitu ya. Jadi alhamdulillah tidak iren gitu ya. Dan kalau yang mau rombongan juga menariknya itu tidak memaksa. Pokoknya terkumpul kemudian ada. Tidak harus misalkan yang tidak bisa ya tidak apa-apa umpama demikian. Tapi kalau yang bisa, yang baik juga rata gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah itu ya, jamaahnya bagus-bagus semuanya. Jadi disuguhi orang enak ya menu wae, enak ya menu wae, kira-kira begitu kalau di sini. Jadi dan menu wae itu maksudnya hatinya ikhlas semuanya. Mungkin ya diwenehi. Jadi apapun suguhannya itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Kan enak ya, rawuh disuguhi secara fisik, disuguhi secara non fisik ya, siraman rohani umpamanya demikian kan gitu ya Bapak ya. Nah ini luar biasa, orang-orang yang ikhlas begitu ya, orang-orang yang ikhlas begitu, dan semoga ini bisa. Bahkan mungkin pengurus juga berpikir, loh kalau 1 bulan saja bisa rawuh semuanya lah, gimana kalau setengah bulan sekali umpamanya begitu ya. Meskipun sing hatine ya bundel lah sewulane wis cepete raja mau jek menawa setengah bulan. Tetapi karena hati yang ikhlas tadi, tetap wasawirhum fil amri, kita musyawarahkan bersama-sama, fa idza jabta fatawakkal 'alallah. Jadi akhirnya kita kembalikan semuanya pada Allah. Kemudian nanti Allah lah yang akan mengurus, yang mengatur. Kira-kira ini maunya 1 bulan, setengah bulan, atau 2 bulan sekali, misalkan begitu. Jadi kan ini sebuah tatanan yang indah ya, yang indah. Inilah gambaran dari apa
orang awam yang taat kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah wa amanatut tujar, jujurnya para pedagang. Bapak Ibu yang terhormat, saya ada pengalaman begini. Ketika anak saya masih kecil gitu, itu saya diberikan itu biasa ke pasar itu ya, pasar Raja Sino. Waktu itu masih muda saya itu membeli daging cacah. Daging kemudian saya suruh nyacah karena anak saya kecil. Dan satu ketika jadi yang biasa saya beli itu orangnya bagus, ibu hatinya baik sekali. Setiap nimbang itu saya mesti diberi tambahan itu ya. Jadi setelah timbangannya mantap dikasih timbangan lagi. Nah, sehingga saya senang sekali. Tetapi satu ketika dulu ada si Om di depan rumah saya itu punya toko juga di sana. Saya lewat di depannya. Dia mengatakan, Pak Husain coba berdiri kesini saja omong-omongan dulu. Setelah omong-omong lama, kemudian dia tanya, apa itu Pak Husain? Saya jawab, ini adalah daging cacah, saya beli di sini, saya terangkan. Terus dia mengatakan, ini timbangannya gimana? Saya jawab, oh timbangannya sip, setelah mantep timbangannya masih diimbui. Terus dia itu karena pengalaman barangkali, pinter Cina itu. Coba saya timbangnya Pak Husain. Berapa tadi? Ditimbang, setelah ditambah itu loh, masih kurang Mbak. Loh Pak Husain kok kurang nih? Loh, enggak, timbangannya mukanya enggak cocok. Timbangan saya mesti cocok. Jebule itulah pengurangan takaran itu ya. Jadi ternyata wa adlil ini jadi wa amanatut tujar itu susah sekali. Orang dagang untuk jujur susah sekali kalau tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Nah, ini perhatian bagi kita semua ibu-ibu ya. Tetapi saya pernah punya sahabat Cina yang punya toko di Pasar Klewer. Ini hanya sebuah cerita Ibu. Jadi supaya ini jadi pengalaman kita. Satu ketika saya itu di angkring. Kemudian dia tanya pada saya karena sudah sahabat, Pak Husain pernah merokok? Saya jawab, enggak saya merokok. Enggak, saya enggak merokok. Kalau begitu anggap saja Pak Husain merokok. Tapi tidak merokok, anggaran rokoknya itu ditabung. Terus saya ingin mengalahkan orang Cina itu loh. Kok ulet dia kok sampai punya toko di Pasar Klewer, kaya dia. Saya katakan loh, saya enggak ngerokok itu karena bukannya saya enggak senang rokok, tapi saya enggak ada anggaran untuk ngerokok. Tapi dia ternyata pinter. Dia, Pak Husain pernah makan di luar. Nah, karena pada saat itu diangkring dengan dia. Ya, oh pernah seperti hari ini. Makan dengan apa? Ya, makanannya ya yang saya senang. Oh kalau begitu anggap saja Pak Husain makan yang kira-kira senang. Kemudian Pak Husain tidak usah keluar, makan di rumah. Kalau di rumah itu habisnya 10.000, di luar itu 15.000, berarti anggaplah makannya Pak Husain itu di rumah habis 15.000, yang 5.000 ditabung. Dia begitu. Saya jawab, loh saya kesini tuh jarang-jarang kok. Jadi paling ini kebetulan, saya biasanya makan hanya di rumah saja. Tapi dia pinter juga, dia makan. Pak Husain kalau makan di rumah itu makan apa? Oh saya paling ya tahu dan tempe. Gini Pak Husain, makannya ya tempe saja, nanti anggaran tahunya ditabung. Ya. Nah terus saya jawab, loh lah, nek tahu tak ya, enak tempe saja saya bosan. Oh ya kadang-kadang ganti tahu, terus tempenya ditabung. Nah akhirnya saya kalah, karena saya kalah itu, wah, terus saya diterangkan, kenapa toh harus menabung? Karena hidup itu tidak selamanya sehat, pasti satu ketika sakit. Nah ketika sehat tidak masalah, tapi ketika sakit harus berobat. Beli dari mana? Kan dari uang tabungan. Kalau Pak Husain tidak nabung gimana? Saya pikir saya jadi kalah ya saya itu. Nah, itulah orang yang cerdas itu. Dan dia menasihati itu secara tulus. Tapi kalau kita orang beriman justru lebih cerdas lagi harusnya. Loh, bagaimana?
kita benar harus menabung, tapi tabungan itu untuk akhirat, gitu loh ya. Harus kita kasihkan infak, ya, infak dan sedekah harus kita gencarkan, gitu. Terutama infak dan sedekah pada saat waktu subuh, gitu ya, karena itu disaksikan oleh dua malaikat. Kira-kira begitu. Nah, inilah kecerdasan dari orang China yang beragama lain itu. Harus kita ungguli dengan kecerdasan kita yang berdasarkan pada sebuah keimanan yang sangat luar biasa. Harusnya demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak ada kata tidak punya, karena kita makan. Kalau kita punya niat dan tekad yang luar biasa, kita makan mesti setiap hari. Anggarannya itu ditekan dikit, kemudian dianggap anggaran itu anggaran normal seperti biasa. Tekanan sedikit kelebihan itu kita anggarkan untuk sedekah, untuk infak. Saya pikir dengan begitu itu maka Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 itu adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya jelas, illa liya'budun, dan liya'budunnya itulah salah satunya adalah ini loh, saya berinfak dan bersedekah. Kalau kuat ya berarti zakatnya dulu, tetapi kalau tidak kuat berarti tidak ada alasan untuk tidak berinfak dan tidak bersedekah. Nah, kita kalau ada gerakan begitu, insya Allah masjid kita di mana saja itu akan jadi makmur, kegiatannya akan banyak, karena ini bensinnya itu kuat, gitu, dananya kuat karena berasal dari infak semua. Kemudian kita juga makmur, hati kita juga jadi makmur. Ini. Kemudian yang kelima adalah jujurnya, disiplinnya para pegawai. Kalau pegawai itu sudah disiplin, insya Allah luar biasa. Tetapi kalau kita melihat bapak-bapak kita pejabat itu, ya disiplinnya kurang, ya, karena korupsi saja yang kita dengar itu kalau di media massa luar biasa. Jangankan hanya itu, kita saja mendengar pejabat yang mencuri itu tidak hanya M loh, sampai T, gitu ya, sampai triliun. Nah, itu kan luar biasa itu. Nah, maka jauh dari angan-angan pohon hias yang kelima, yaitu jujurnya atau disiplinnya para pegawai. Kita ingat bahwa banyak koruptor. Kita ingat undang-undang di kita itu adalah hukum positif. Jadi artinya di Indonesia itu banyak korupsi, tapi koruptornya tidak banyak. Karena yang dimaksud koruptor itu adalah apa? Koruptor itu adalah orang yang terbukti sudah mencuri, sudah garong, dan terbukti. Kalau dia itu menggarong, mencuri tidak terbukti, maka dia bukan pencuri, bukan penjahat. Dia adalah orang-orang yang baik-baik saja. Itu kalau di Indonesia begitu. Maka ada istilah penjahat itu dua, berkerah merah dan berkerah biru. Kalau berkerah biru itu penjahat yang kelasnya adalah kelas menengah ke bawah, gampang menangkapnya, tidak perlu energi yang banyak. Tapi kalau sudah penjahat berkerah putih, sudah tahu ini penjahat, tapi untuk membuktikan bahwa ini penjahat tidak iso, perlu energi yang luar biasa, perlu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadi penyebab di Indonesia kenapa korupsi itu tidak tuntas-tuntas. Ya karena ini ada penjahat berkerah putih yang susah untuk ditangkap. Sudah tahu ini jelas penjahat, tapi susah untuk dibuktikan. Nah, ini saya pikir begitu. Kalau kita sudah bisa demikian, jadi ada 5 buah tanaman ini, maka di pikiran kita, oh iya ya, kalau begitu kita berada di mana? Di ulama, atau di pemimpin yang adil, atau di ibadahnya orang banyak yang taat tadi, atau jadi pedagang yang benar-benar adil, benar-benar jujur,
atau pegawai yang disiplin. Nah, kita itu mesti berada di dalamnya itu. Bahkan mungkin tidak hanya satu, mungkin ada banyak. Jadi pemimpin ya, paling tidak kan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Paling tidak kita jadi pemimpin keluarga gitu ya. Nah, atau kita mau jadi yang mana? Banyak sekali kita mesti ada di sana. Tapi jawabannya yang paling bagus adalah di mana saja kita berada, maka kita termasuk yang bagus-bagus itu. 5 hal yang bagus itu, sehingga inilah nanti seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah penggambaran, mathalul mu'mini kamathalin nakhlah in akalat thayyibah wa in wadu'at thayyibah wa in waqa'at ala udin nakhrin lam takrah. Rasulullah menggambarkan mukmin yang baik itu adalah digambarkan seperti lebah, tidak seperti singa yang punya taring yang kuat, tidak seperti ular yang punya bisa yang sangat luar biasa yang mematikan, tetapi hanya sebuah gambaran binatang yang kecil, yaitu lebah. Kenapa lebah? In akalat thayyibah, apabila lebah itu makan, yang dimakan adalah makanan yang baik. Binatang yang sekecil lebah juga ada seperti lalat, tapi tidak lalat yang digambarkan, karena lalat adalah senang pada hal-hal yang kotor. Dan kelebihan lalat, kalau dia sudah hinggap di sebuah tempat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak, karena begitu hinggap maka bakteri akan dikeluarkan. Itu lalat. Dan tidak seperti babi, yang babi itu senang tempat yang kotor. Yang kedua, babi itu tidak punya rasa cemburu, ya, sama orang-orang yang tidak beragama itu. Yes, bojone dhewe bojone wong padha wae, enggak ada rasa cemburu. Bojone dhewe dipek wong ya silakan, enggak apa-apa. Saya ingin bojone wong ya ora apa-apa. Itu babi, enggak bisa. Jadi binatang yang lain punya rasa cemburu, tapi kalau babi tidak, ya, tidak itu. Nah, inilah kalau makan makanan yang baik, yang dikeluarkan juga madu yang baik. Manusia saja kalau makan yang baik mengeluarkan, yang dikeluarkan ya mohon maaf, tidak baik. Jangankan mendekat, melihat dari jauh, kalau bisa dihindari gitu ya, kalau pas mengeluarkan. Nah, ini lebah. Dan kalau hinggap satu ranting yang rapuh sekalipun, tidak merusak ranting yang rapuh itu. Jadi orang mukmin itu di lingkungan mana saja mesti diterima oleh lingkungannya, orang yang mukmin sejati, karena tidak merusak lingkungan itu. Tapi justru kalau ranting yang rapuh itu mau dirusak orang, justru si lebah itu mencoba berontak untuk menyerang pada orang yang merusak. Demikian juga kalau kita hinggap di sebuah lingkungan, kalau lingkungan kita itu dirusak oleh orang dengan tata cara yang maksiat, maka kita adalah mau berontak, rawe-rawe rantas, malan-malan untung, kira-kira begitu gitu ya. Nah, inilah jadi penggambaran Rasulullah bahwa seorang mukmin yang sejati itu seperti lebah adalah sangat luar biasa. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk pada 5 buah tanaman hias yang indah, dan kita harus menyemangati diri kita supaya diri kita tidak redup, tidak ada rasa berhenti, tetapi selalu bergerak dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Akhir salam, kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi yang penting masalah pemerintahan tausiah, meski itu kalau bicara politik itu tidak tabu. Pak Presiden masih sedikit. Ini luar biasa Indonesia-nya. Jadi
kubira ngomong jadi guru naras dengan ngapunten ternyata kita dibohongi oleh pemimpin kita dengan ngapunten makanya Freeport itu terus kembali ke Indonesia bukan Amerika lagi ternyata yang masuk Amerika cuma 0,3%. Malah ada di tambang emas itu sedino itu kilo emas, tapi yang menambang bukan WNI, malah WNA. Yang WNI nambang malah di polisi. Dengan paham sendiri. Kalau bapak, kalau itu, ini alhamdulillah memang yang namanya kajian itu ya apa namanya ya bermakna begitu luasnya ilmu di dalam Islam. Kata-kata lagi pun mereka istirahat, ada istirahat tuh dari kali kresek ini. Terus ya alhamdulillah saya alhamdulillah saya jamaah kan di Qatar. Mereka betul Pak ingat berarti Pak Jamal Kusbudi Berikut Pak Iman oke maka menarik itu mereka kita pesan Ya, matur nuwun nggih. Matur nuwun.
Yeah, yeah.